Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Tunanetra ini kalau ngantuk nggak kelihatan. Jadi saya agak bingung mendefinisikannya, Pak. Merem terus soalnya. Tapi hebatnya tunanetra itu, Pak, bisa membedakan orang cantik sama orang jelek. Itulah hebatnya. Saya bingung bagaimana cara membuktikannya itu. Oh, aromanya ya. Kali kalau jelek bau terasi gitu ya. Allahu Akbar. Kalau cantik bau bunga gitu. Biasanya dari elusannya biasanya ya. Pernah ngelus nggak kira-kira? Tahu aja yang di dalam itu. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita datang ke sini turut berduka cita. Semoga istri dari Pak Slamet Rianto, Bu siapa namanya? Bu Ade ya. Semoga beliau diberikan ketabahan. Begitupun anak-anaknya. Ini anaknya kok subur banget ya. Ini kalau jadi petinju kelas berat ini sampean. Mike Tyson aja kalah mental itu. Subhanallah. Jadi pada kesempatan kali ini saya hendak menyampaikan tausiah, terutama untuk menguatkan kembali amaliyah kita. Karena belakangan ada yang tidak mau lagi mendoakan orang mati, termasuk anggota Pertuni ini, jangan-jangan ya. Udah yang kena virus-virus bid'ah itu nah. Jadi tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah gitu. Ini mau diluruskan dulu malam ini. Karena kadang-kadang kita ini problematikanya begini, ngaji tanpa guru. Ketiban ngajinya cuma lewat internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ngaji yang benar itu talaki. Makanya pengajian kita itu Umi Maktum udah jalan belum, Pak? Jalan, gak takut amat sama corona. Ya bikin-bikin saja tuh pengajian, lanjutkan. Karena begini, corona itu adanya di kantor. Kalau tempat pengajian emang gak ada coronanya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari corona. Allahumma amin. Dan sekarang ini yang dilarang pemerintah itu bukan pengajian, tapi hajatan. Karena hajatan itu bikin pening. Betul nggak kira-kira? Kalau pengajian jalan terus. Karena pengajian ini hadir ketenangan, pikiran tenang, hati kita segar, kita bahagia dan jauh dari penyakit. Karena yang bikin penyakit itu pikiran. Ada jamaah saya gara-gara corona berhenti ke masjid. Dia baru mau ke masjid nanti kalau corona sudah hilang katanya. Karena lama enggak ke masjid, istrinya telepon saya, suaminya meninggal dunia. Gara-gara serangan jantung, kegemukan. Coba kalau ke masjid enggak akan kegemukan. Di sini yang kegemukan Pak Ujang Firdaus ini ya. Aduh. Pak Ujang hati-hati Pak Ujang. Kalau Pak Ujang duluan istrinya kawin lagi loh. Guyon biar gak ngantuk. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, coba ketutup kameranya ya. Saya hendak menyampaikan betapa penting kita mendoakan Pak Slamet Rianto. Apalagi ini malam ke-7. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Silakan Pak. Tripanca, grand. Airnya diminum. Rokoknya diudut. Karena rokok ini katanya anti corona. Obat corona itu corona juga. Corona, kopi, rokok, nasi. Nah, katanya begitu. Silakan diminum airnya sambil santai mendengarkan ceramah. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau berkata,
Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaihi, beliau tinggal di kubur, tidak langsung pulang. Waqala, lantas bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian yang baru saja dimakamkan ini. Wasalu lahu tadbit fa innahul ana yus'al, dan mintakan juga untuknya kemantapan karena saat ini dia sedang ditanya, diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud, nomor hadis 3221, disahihkan dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 945. Intinya dalam hadis ini dikatakan perintah Nabi, kalau ada orang mati baru dikuburkan, doakan. Karena doa kita yang masih hidup ini membantu si mayit agar mantap menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Itulah gunanya. Makanya kalau habis penguburan Pak, ada talqin kan? Makanya tukang talqin itu hebat. Tukang talqin itu membocorkan kunci jawaban pertanyaan malaikat. Padahal tukang talqin saja belum tentu kalau mati bisa ngejawab. Tapi yang jelas hebat dia membocorkan kunci jawaban. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Ahmad bin Hambal ditanya, alias Imam Hambali, berapa lama orang mati diinterogasi, ditanya di kuburnya? Kata Imam Hambali, orang mukmin ditanya di kuburnya 7 hari 7 malam gak berhenti. Orang munafik 40 hari 40 malam. Orang kafir sampai datangnya hari kiamat nanti. Makanya Imam Taus rahimahullah berfatwa, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yustahabuna ayyut'ima anhum ta'aman tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati diinterogasi, ditanya di kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Maka disunnahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan pada 7 hari tersebut. Itulah mengapa ada besekan. Data itip di dalam ada beseknya. Tapi maaf ya Pak, kalau yang nggak kebagian jangan ngambek ya. Ya tergantung sahibul musibah nyiapin berapa kan. Kita mah nggak bisa maksa. Ada minum. Karena belakangan begini, ada yang mengatakan haram makan minum tempat orang mati. Ya kalau bapak-bapak berpendapat begitu, jangan minum sekarang ini. Tahanan ngelak sampai pulang. Nanti kalau dibagi besek, beseknya tinggal di tempat. Biar saya yang ngangkutin pulang nantinya. Kalau mengharamkannya. Sebetulnya begini, duduk soalnya mengapa ada besek, kan ada sedekahan. Ini sedekah yang manfaat sedekah ini nolong yang wafat meninggal dunia. Bukan bid'ah, bukan haram. Oke, saya masuk ke hadis dulu biar mantep lah. Orang sekarang kan nanya mana dalil terus. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang laki-laki mendatangi Nabi lalu bertanya, inna ummi qad uftulitat nafsaha walam tus, sesungguhnya ibuku mati dan sebelum matinya tidak ada pesannya, tidak ada wasiat apa-apa. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat, aku punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong mungkin dia ingin sedekah. Iya juga Pak, orang mati itu kalau bisa ngomong dia ingin sedekah. Yang dikubur itu kalau masih bisa WA japri dia. Yakin, di-share di grup Pertuni Bandar Lampung itu Bang. Tolong ya teman-teman sedekah atas nama saya Slamet Rianto.
Seandainya dia masih bisa WA, saya punya pikiran ya Rasul, seandainya ibuku, bapakku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Lalu dia bertanya, apakah bapakku bisa mendapat manfaat kalau aku anaknya yang inisiatif sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekahlah atas nama ibumu atau bapakmu atau orang tuamu. Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 1388. Sahih Muslim nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih. Ini udah sahih kelas 1 loh, Pak. Lalu yang nanya itu siapa? Laki-laki itu namanya Sa'ad bin Ubadah. Waktu ibunya meninggal. Lantas dia bertanya lagi sama Nabi, ayus shadaqati afdal ya Rasul? Apa sedekah yang utama ya Rasul? Jawab Nabi, saqyul ma, bagikan air minum. Makanya si bujang tadi bagiin minum. Untung belum tak cemes sekarang ya. Udah dibagiin duluan. Grand Tripanca. Berapa sih harganya cepek dapat 5 kardus? Ya Pak ya. Lebih lah buat kita di sini. Ustadz gak kebeli air mineral, sudah air sumur. Rebus. Ya kalau bisa ditambah yang hitam-hitam itu. Ustadz, umpama nih, umpama. Ustadz, apa sih yang hitam itu Pak? Oh kopi ya. Keren comberan. Ustadz, gasnya habis, kayu bakar nggak punya. Ya sudah, kalau nggak bisa ngerebus air, air sumur ditimba, masukin tekok, tuangin ke gelas, nggak direbus nggak apa-apa. Tapi jangan ngomong-ngomong. Nanti nggak ada yang mau minum, takut anyang-anyangan. Ya kalau cuman air minum mah sanggup ya Rasul. Lebih dari air minum apa Pak? It'amut ta'am, hidangkan makanan. Ini kalau yang mampu boleh Pak, hidangkan makanan. Bagikan besek bagi yang mampu. Tapi kalau nggak mampu ya jangan maksa. Kalau nggak mampu, yang diharamkan ulama itu yang maksa Pak. Mohon maaf Bu Ade, kalau nggak mampu jangan dipaksa. Jangan sampai gara-gara besekan rumah kegadek karantina. Subhanallah. Ya kalau cuma ngejual bujang gendut nggak apa-apa lah. Bujang gemuk ya, anggap aja kebo korban kan, atau sapi korban. Ya kalau sampai kegadek rumah, keutang karantenir, setiap nagih nendang pintu kan menyakitkan. Kalau kata orang tua zaman dahulu, apa besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan itu Pak. Gaya kegedean. Kalau gaya kegedean kita pening sendiri, sesuaikan dengan kemampuan. Tapi kan sudah ada antisipasi. Makanya kita kan punya rukun kematian. Apa sih gunanya rukun kematian itu? Ya buat mengantisipasi. Kalau sahibul musibah orang yang susah, cukup beli air minum pakai uang rukun kematian. Makanya Bapak Ibu kalau ditarik iuran rukun kematian nyetor ge. Udah petugas sampai keliling, begitu minta setoran malah protes. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Iya kalau mau minta giliran sama malaikat, jangan sama rukun kematian. Itu gunanya. Itu yang pertama. Ada lagi yang kedua, sumbangan dari pemerintah Kota Bandar Lampung. 1 juta untuk satu musibah. Itu saja yang dipakai kalau memang gak mampu. Yang ketiga, orang takziah kan nyumbang. Makanya buat bapak-bapak, kalau ada tetangga meninggal, saudara meninggal, teman meninggal, nyumbang ge. Cara di kampung saya pakai baskom diisi beras. Ada mie kuningnya, ada gulanya, ayam kampung ditenteng. Nggak level ayam potong di kampung saya. Ayam kampung beneran. Ya kalau cara kita di kota mengamplop gitu. Tapi mohon ya Pak, isi amplopnya jangan 5.000 ge. Kedikitan itu mah. Ngamplop cuma 5.000, begitu takziah ngarep bawa besek. Kata malaikat, malu-maluin aja lu ini. Ada nggak ya orangnya kayak gitu tuh? Itu kan malu-maluin. Buat antisipasi sebetulnya itu.
Tapi kalau orang kaya ingin sedekah silahkan. Baru malam kemarin Pak saya ceramah di Padang Cermin. Itu beseknya itu satu besek ayamnya 1 ekor. Buh. Yang diundang 200 orang. Berarti ayamnya 200 ekor. Kalau ayamnya satu harganya 50.000 berapa juta itu? Berarti 10 juta ya. Ayam doang itu. Alangkah gedenya biayanya. Kalau dia mampu ya silakan, gak jadi masalah. Saya pernah ceramah di Pahoman, mantan bupati yang mati dan belum pernah ditangkap KPK. Jadi masih banyak simpenannya gitu. Jadi begitu takziah, semua yang takziah dikasih besek double. Biasanya kan yang double yang mimpin tahlil aja ya. Kayak Abah tadi kan, itu mah double. Kalau di sana itu waktu saya takziah double semua. Jadi begitu yang takziah 300 pesannya 500, 600, 700 beseknya. Bapak-bapak dikasih sajadah sama sarung. Ibu-ibu yang takziah dikasih telepung sama kerudung. Begitu ngantri pulang diamplopin semua. Masya Allah. Saya langsung ngebatin. Kan saya belakangan kan soalnya. Yang takziah saja diamplopin. Apalagi saya yang ceramah. Iya juga ya Pak. Ya iya dong, karena dia orang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak jadi masalah. Tapi saya pesan sama Bu Ade ya. Saya nggak usah disangoni, malu saya Pak. Ini harus belak-belakan dulu saya. Saya nggak usah disangoni. Marah saya kalau disangoni, bener. Saya malu lah ngambil dari tunanetra itu, malu Pak. Sedikit juga jangan Bu ya. Banyak juga jangan gitu ya. Ini sedekah saya lah ya. Tidak munafik, bukan masalah uang Bapak Ibu, tapi memang kita ini harus bangga lah. Ini Pak, keluarga kita gabungan Pertuni Bandar Lampung ini tunanetra tapi tidak pernah berpangku tangan. Mereka kehujanan, kepanasan, kemudian jualan kerupuk kan begitu ya. Lihat Pak Darman itu sampai pulang jam 12 malam. Pak Darman di dalam ya. Itu saya sering ketemu di Jalan Ratu Bidi Balau itu Pak. Malam-malam jam 9, jam 10 coba. Sebenarnya ngarep lah beliau itu kalau ada cewek lewat ngelus gitu kan. Wanita-wanita malam itu, tapi enggak juga gitu ya. Kadang-kadang kerupuknya belum laku juga gitu kan. Bu Endang, ada Bu Endang ya di dalam ya. Yang di Jalan Sultan Haji sebagainya. Pak Tarmono sama rombongan di Komplek Tunanetra Kembiling, subhanallah. Jadi ini sungguh luar biasa. Para tunanetra yang tidak pernah berpangku tangan. Karena inna atyaba ma'akaltum min kasbikum. Sesungguhnya yang paling baik yang kalian makan adalah hasil usaha kalian sendiri. Jangan kayak yang di atas itu korupsi aja ya. Makan uang rakyat. Dia nggak tahu banyak rakyat yang kesusahan macam begini nih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fisik kita boleh punya kekurangan. Boleh jadi kita menyandang disabilitas, tapi semangat kita untuk hidup tetap kuat. Dan mudah-mudahan kita bahagia dunia sampai akhirat nantinya. Allahumma amin. Percayalah bapak-bapak yang di sini, bapak-bapak ridho dikasih buta sama Allah, bahasa kasarnya ya. Dikasih kekurangan sama Allah di dunia, di akhirat nanti melek semua. Nanti buat bapak-bapak ini bidadarinya dilebihkan sama Allah. Kalau yang lain dikasih 70, bapak-bapak dikasih 140. Bidadari yang bermata jeli. Allahumma amin. Bidadarinya nggak ada yang jelek, cantik semua. Hidungnya mancung, nggak ada yang pesek, nggak ada yang blesak, itu nggak ada itu. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah. Tercantum dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu an. Beliau menyatakan, idza dafantumuni, wasiat 3 hari menjelang ajal, kalau kalian menguburkan saya. Jadi saya kasih tahu cluenya, orang muslim itu enak, Allah kasih tahu alamat tanda-tanda kematian. Jadi kita bisa memilih mati Bapak Ibu dalam keadaan husnul khatimah atau bertobat terlebih dahulu. Contoh ini yang paling dekat 3 hari sebelum ajal. Orang yang sudah mau mati didatangi malaikat Mikail, dicabut rezekinya.
Orang yang dicabut rezekinya makan apapun hambar, tidak ada rasa. Minum apapun tidak berasa segar. Gimana Pak? Tadi sore makan masih enak enggak? Minum air itu masih segar. Panjang umur. Tapi kalau lidahnya masih baal, udah baal, yang asin enggak berasa asin, siap-siap. Paling lama umurnya 3 hari lagi. Termasuk yang ngudut Pak, asapnya nggak ngebul lagi. Itu yang samping Pak Rudi siapa namanya? Hah? Oh Pak Darman ya, Pak Darman. Daman Purnama ya Pak. Ya Pak Daman Purnama salah satu juga anaknya dapat beasiswa pendidikan dari Gerakan Serbu ya. Jadi kuliahnya kita bayarin, atau yang dapat bidik misi juga Pak ya? Anak Pak Daman ya. Jadi Bapak Ibu, sebagian dari tunanetra juga mendapatkan biaya kuliah. Jadi mohon maaf ya Pak, yang di tunanetra berdaya belum dapat bantuan lagi. Karena bulan ini fokus bayar kuliah dan sekolah, mahal betul. Pak Darman aja bayar SMK-nya belum direalisasi ya Pak. Buat anaknya sabar. Mudah-mudahan rezekinya Allah segerakan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kembali lagi, ciri-ciri fisik yang lainnya kalau orang yang sudah mau mati, telapak kakinya melengkung. Kalau telapak kaki sudah melengkung, umurnya paling lama 3 hari. Mati. Coba lihat telapak kaki masing-masing. Yang bisa ngelihat, yang nggak bisa ngelihat, lengkungin sendiri aja. Kalau nggak bisa balik, 3 hari lagi. Kemudian tulang belakang rata. Lepek, kalau terlentang di lantai, lepek sama lantai. Duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender itu. Pak Juli. Perasaan Pak Juli kurus terus ya perasaannya. Sampingnya Pak Juli siapa namanya? Andi, Pak Andi Muharram ya. Lupa saya. Pak Andi Muharram gemuk terus dari dulu. Mungkin makannya 3 piring ya. Nggak apa-apa Pak, sehat itu bagus ya. As-sihatu khairum minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Ya bayar. Balik lagi ke Amr bin As tadi, idza dafantumuni, kalau kalian semua menguburkan saya, faaqimu haula qabri, berdirilah di sekeliling kuburan saya, jangan langsung pulang. Makanya kalau ada keluarga meninggal, habis dikubur selesai doa, jangan langsung pulang. Yang keluarga dekat tinggal dulu. Orang bertanya, berapa lama kami tinggal? Qadra matun harujazun, sekira-kira tukang jagal menyelesaikan penyembelihan hewan kurban. Orang bertanya, ngapain? Doakan saya. Orang bertanya, apa manfaatnya? Hatta asta'nisa bikum, sehingganya aku merasa tentram dengan kehadiran kalian semua, dan aku mantap menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Sahih Muslim nomor 161 dan tercantum dalam kitab-kitab hadis yang lainnya. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berfatwa, wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an, alangkah baiknya dibaca di samping kuburan itu suatu surat atau suatu ayat dari Al-Qur'an. Wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasana, apabila dihatamkan Quran semuanya itu lebih baik lagi. Jadi fatwa Imam Syafi'i, hatamkan Quran di samping kubur. Kalaupun nggak dikubur, boleh di rumah. Fatwa 4 madhab Bapak Ibu, Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali 3 berfatwa, membaca Quran buat orang mati yantafi'u bih, bermanfaat pahalanya dan nyampe buat orang mati. Jadi jangan percaya sama yang membid'ah-bid'ahkan itu. Pendapat yang berikutnya, pendapat Imam Malik, membaca Quran itu Bapak Ibu, la tasilu ilaih, pahalanya nggak nyampe buat orang mati. Tetapi lakinnahu hasan, tetapi bagus, mutawassilan ilallahi bitilka tilawah, untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tersebut guna mendoakan orang mati. Jadi tidak ada satupun ulama yang mengatakan bid'ah membacakan Quran buat orang yang wafat meninggal dunia 30 juz. Tapi kalaupun tidak 30 juz, boleh membaca surat apa saja, termasuk surat Yasin. Saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Jawabnya begini Pak, baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz,
bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang membid'ahkan, dia membid'ahkan Nabi. Kalau dia membantah, dia nggak bantah Nabi. Pakai logika begitu saja. Nabi yang perintahkan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban bagi yang mau mengamalkan. Tapi gini Pak, nggak paksa. Ada di antara anggota Pertuni ini umpama nih, nggak mau baca Yasin buat orang mati, ya nggak apa-apa. Kita tidak bisa memaksa orang sependapat dengan kita, betul nggak kira-kira? Jangan terlalu kaku Pak, hidup ini jangan terlalu kaku, jangan nggak nyalahin orang. Tapi kalau kita membela amal kita sendiri boleh. Yang mau baca Yasin buat orang mati, amalkan. Nih dalilnya, jelas fatwanya. Yang nggak mau baca Yasin buat orang mati, ya nggak apa-apa. Memang bukan sebuah kewajiban. Saya kasih rumus, hidup berislam itu begini, lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami, untuk kalian amal kalian. Yang penting tidak saling menyalahkan. Cocok nggak kira-kira? Ya kayak kita bertetangga Pak. Openi rumah tangga kita sendiri, jangan ngopeni rumah tangga orang. Setuju nggak kira-kira? Maka benar kata orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya sendiri relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Ini kan rumus dibacak orang. Ingat Pak Andi Muharam, hati-hati. Nanti salah cium lagi ya. Bini orang diembat, umpama guyon. Dibacak orang. Ini hidup beragama juga sedemikian rupa, biarkan perbedaan pendapat. Baca Yasin buat orang mati. Nah kalau Yasin juga masih kepanjangan, baca surah Al-Fatihah jadilah. Mengapa surah Al-Fatihah jadilah? Karena Nabi bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at selahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang mendoakan orang yang safar haji umroh, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang mondok, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus, bagus. Ibu-ibu di dalam, kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah. Hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat bini yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya bini cerewet, ngomel aja kerjaannya, deketin jidatnya itu Al-Fatihah, langsung mungkem mulutnya. Kalau nggak mulutnya yang diam, kita digebuk pakai sapu sama dia. Nah kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampus saja sekalian. Masa Fatihah juga masih kepanjangan? Jam berapa ini Pak? Dikit lagi ya. Jangan buru-buru pulang kan? Nunggu di sini udah dari abad asar kan? Udah lama soalnya. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di balik wafatnya Pak Slamet Rianto ada peringatan bagi kita yang masih hidup ini, entah kapan, cepat atau lambat, tiba gilirannya kita pasti akan mati juga. Ya bayan. Kita nggak tahu siapa yang bakal mati malam ini, siapa yang bakal mati esok hari. Karena ada cerita Pak, Nabi Musa sedang ceramah. Pas Nabi Musa sedang ceramah, di pojokan ada yang gelisah betul. Gerusah-gerusuh, pengen cepat pulang, tersinggung kan Nabi Musa. Tadi Nabi Musa, lu ini orang ceramah, lu gerusah-gerusuh gelisah. Iya Nabi, saya gelisah pengen cepat pulang, tapi pulang sendirian gak berani. Tolong Nabi antarin saya pulang ke rumah. Nabi Musa tambah sebelit. Udah dengerin ceramah gak khusyuk, gelisah, pulang minta diantar. Ya namanya Nabi kan melayani umat, diantar pulang. Begitu sampai rumah Pak, baru mau masuk pintu, orang ini geblak, jatuh mati seketika. Ternyata di depan rumahnya sudah nunggu malaikat Israel.
siap mencabut nyawanya dari tadi. Tapi pengen dicabut nyawanya, orangnya belum pulang-pulang juga. Pantesan dia nggak betah lagi pengajian, karena sudah janjian sama malaikat. Nah, kira-kira ada nggak malam ini yang nggak betah lagi? Jangan-jangan ada yang nunggu di rumah gitu, di depan pintu. Tapi saya doakanlah bapak-bapak panjang umur semua. Allahumma amin. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mereka tidak bisa mengakhirkan, menundanya walau sesaat, dan mereka juga tidak akan mampu memajukannya. Pilihan dalam hidup bukan lari dari kematian, tapi pilihan dalam hidup ini mati husnul khotimah. Allahumma amin. Enggak bisa kita lari. Makanya ada kejadian kan di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sedang ceramah. Di pojokan ada orang yang matanya melotot, enggak ngedip-ngedip. Tapi enggak kelihatan ya Pak ya. Ada enggak di pojokan kira-kira? Yang dipelototin yang di samping Nabi Sulaiman. Ini siapa nih Pak? Siapa? Oh, Pak Jumadi. Pak Jumadi ini kalau nggak salah anaknya paling cantik ya. Perempuan Pak. Perempuan kan? Subhanallah. Anak Pak Jumadi juga dapat ya dari Gerakan Serbu ya untuk biaya kuliahnya. Umpama nih yang dipelototin Pak Jumadi lah. Nah, selesai pengajian Pak Jumadi ngomong sama Nabi Sulaiman umpama begitu. Abi, tadi di pojokan ada orang yang matanya mendelik. Begitu aku beradu pandang, mataku beradu pandang dengan matanya, begidik jantungku berdiri, bulu kudukku terasa copot persendian tulang belulang. Kata Sulaiman, kamu pengen tahu siapa dia? Dialah malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Loh, ngapain dia datang ke sini? Ya lo yang dipelototin. Berarti kamu bakal dicabut nyawanya. Waduh, Nabi gua belum pengen mati, kata dia. Kamu pengen kemana? Saya pengen kabur. Dia kabur, pengen kabur dari Baghdad ke India. Makanya Baghdad terkenal dengan negeri 1001 malam. Karena Nabi Sulaiman punya bini 1000. Yang digilir cuma dalam 1 malam. Beuh. Gimana caranya ya Pak ya? Kok 1 malam? Dia minta kirim ke India. Dikirim pakai jin dan pakai angin yang tunduk kepada Nabi Sulaiman. Blok sampai India, New Delhi. 3 hari 3 malam dia di India, ongkang-ongkang kaki. Hebat dah gua, kata dia. Bisa kabur dari malaikat Israel. Habis ngomong begitu terjadilah gempa bumi. Banyak yang mati, ribuan orang mati, termasuk dia ikut mati juga. Selesai kejadian itu, Israel datang lagi ke Baghdad. Lagi jauh dipanggil oleh Sulaiman. Sini dulu. Ngapa man, manggil-manggil, kata dia. Enggak, ngapa lu kemarin 3 hari yang lalu datang ke Baghdad, gangguin orang pengajian. Kata Israel, saya diperintah Allah nyabut manusia sekaligus. Tapi bukan di Baghdad, di India. Karena yang bakal mati ribuan. 3 hari sebelum kejadian saya cocokkan dulu dengan daftar waiting listnya. Kira-kira cukup apa enggak? Begitu dicocok-cocokin kurang 1. Ketemu Sahrukan belum. Ketemu Amitabh Bachchan bukan. Ketemu Sahir Syekh juga bukan. Ternyata lagi pengajian di Rekso Bandung. Nggak tahu apa yang dalam rumah, apa yang di bawah tenda itu ya. Dia sendiri yang minta diantar ke India, menjumpai tempat kematiannya pas sesuai dengan tanggal kematiannya. Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu apa yang akan dia usahakan esok hari, dan tidak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Saya ingin tegaskan sama Bapak Ibu, kapan kematian kita sudah pasti. Di mana kita akan mati pun sudah pasti. Karena dunia cuman sementara, akhiratlah yang kekal abadi selama-lamanya. Semoga kita semua masuk surga. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, seandainya Pak, kita bisa mati husnul khotimah, mudah-mudahan kita semua mati husnul khotimah. Allahumma amin. Tapi nggak sembarang orang. Kalaupun kita nggak bisa mati husnul khotimah, pilih yang kedua. Wa taubatan qoblal
maut. Bertobatlah sebelum kematian. Karena siapapun yang bertobat sebelum kematiannya, Allah terima taubatnya. Karena Nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu Muhammad kalau mereka bertobat setahun sebelum ajal. Nangis Nabi. Kalau itu takdir keputusanmu, ya Allah, umatku bakal masuk neraka semua. Ya nggak sempat dong taubat, betul nggak Abah? Hari ini nakal, seminggu mati, dah selesai, kelar ya. Karena setahun itu kelamaan. Kata Allah, ya sudah, kalau begitu setengah tahun Muhammad. Ya Allah, kalau bisa jangan, kata Nabi, karena ada di antara umatku itu yang sebulan sebelum ajal baru tobat. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Tapi ada ya Allah umatku itu seminggu lagi mau mati baru tobat. Itu pun karena kejangkit corona. Tobatlah dia, mati. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Tapi kalau bisa jangan ya Allah. Karena ada di antara umatku itu sehari lagi mau mati baru tobat. Itu siapa? Anggota Pertuni ya Allah. Bandel selama ini. Sehari lagi mau mati tobat. Gara-gara malam ini mendengarkan ceramah Pak. Akhirnya tobat, besok mati, mati. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Apa kata Nabi, ya Allah, boleh nggak minta sekali lagi? Habis ini saya nggak akan minta lagi. Ini permintaanku yang terakhir. Kata Allah, oke Muhammad, kalau ini permintaanmu yang terakhir dan kamu tidak boleh minta lagi, ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Luar biasa, subhanallah. Nangis Nabi Pak, saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Alangkah baik Allah yang selama ini kita sembah Pak. Umpama nih nyawa kita sudah sampai lutut, masih bisa tobat. Ingat Pak Setiawan ya, kalau nyawa sudah sampai lutut jangan nyebut terus kamel. Kamel mah biar. Ada tepuk tangan dulu ya. Allahu Akbar. Ada kamel nggak di dalam ya? Ada. Hebat. CLBK lah, cinta lama belum kelar. Jadi kalau nyawa sudah di lutut, nggak usah ingat kamel, nggak usah ingat yang lain-lain. Yang diingat satu saja, taubat. Udah ditarik nyawa kok masih belum taubat juga. Walaupun nyawa sudah ditarik, tapi baru sampai lutut, Allah terima taubat. Nyawa sampai di pinggang, Allah terima taubat. Nyawa sampai di udelnya, Allah terima taubat. Nyawa sampai di dada, masih Allah terima taubat. Tapi kalau sudah di tenggorokan, telat. Udah ngorok itu udah telat. Makanya saya kalau membaca hadis kayak gini Pak, Bu, saya yakin orang Islam itu masuk surga semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Yang nggak boleh itu begini Pak, merasa paling suci, menjamin diri nggak punya dosa, itu malah masuk neraka itu. Allah nggak suka sama yang sombong. Tapi kita juga tidak boleh memvonis orang masuk neraka. Yang tahu dia sudah taubat atau tidak cuman Allah Subhanahu wa taala. Setuju nggak kira-kira? Oke, satu yang terakhir ini. Mungkin boleh jadi Jupe. Tahu Jupe nggak? Julia Perez yang punya lirik lagu Is Okay Way Aku Rapopo. Jadi Jupe kalau masuk neraka enak dia, begitu dikejar api neraka nyanyi Is Okay Way Aku Rapopo. Padahal udah gosong kan? Tapi boleh jadi Jupe itu masuk surga. Boleh jadi. Mengapa demikian? Ceritanya begini Pak. Nanti bapak-bapak kaget lah ketemu Jupe di surga. Jupe ya? Iya. Ini bener Jupe? Iya. Kamu kan mantannya Gaston Castanyo? Iya. Kok bisa lo masuk surga? Gimana ceritanya? Ceritanya begini kata Jupe. Saya kan kena kanker. Habis duit berobat ke luar negeri. Rambut sampai botak. Pulang ke tanah air kehabisan biaya, rumah aja kejual.
Maka malaikat datang, kata malaikat, Jupe, apa kat? Kalau lu mati sekarang nih, dosa lu lagi habis. Kok bisa? Karena dikafarat dengan penyakitnya. Jangankan yang kanker kayak Jupe, jangankan yang sakit parah, Bapak Ibu stroke, bengek sebagainya itu. Uang sakit pala saja menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Makanya Bapak Ibu kalau bisa kita ini tiap 40 hari sakit pala kita ini. Habis dosa kita. Ya antum aja mah bodrek sama Pak Ramek ge. Apalagi yang kayak Jupe, dosa lo lagi habis kata malaikat, kamu tinggal taubat sekarang. Tapi kalau kamu panjang umur, kamu pacaran lagi sama Gaston Castanyo, kamu mati suul khotimah, nanti masuk neraka. Kalau begitu kata Jupe, cabut aja nyawa saya. Maka atas izin Allah dicabut nyawanya, Jupe masuk surga. Allahumma amin. Tapi ini karangan saya ceritanya ya Pak. Cerita aslinya nggak tahu saya nggak dapat bocoran dari malaikat, enggak. Artinya orang yang di mata kita buruk sekalipun belum tentu kan. Seandainya dia sebelum kematiannya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup ini saya kasih pesan sama Bapak Ibu, jangan pernah membenci siapapun. Ajaran Islam tidak berisi kebencian. Makanya sering saya sampaikan, dakwah itu kalau isinya nyaci maki nggak boleh. Nggak boleh Bapak Ibu. Nggak boleh menyaci maki agama orang lain, nggak boleh. Nggak boleh mencaci maki Tuhan agama lain. Tidak boleh mencaci maki yang beda paham dengan kita. Dan tidak boleh membenci orang yang beda pilihan sama kita. Setuju gak kira-kira? Mengapa kita tidak boleh membenci? Begini, saya closingnya begini. Orang yang kita benci belum tentu masuk neraka. Sedangkan kita sendiri belum tentu masuk surga. Betul gak kira-kira? Kesel boleh, benci jangan. Marah boleh, benci jangan. Ngambek boleh, benci jangan. Ibu-ibu pernah ngambek nggak? Saya mau nanya, Mbak Kamil masih ngambek nggak? Kamu ngambek boleh, benci jangan. Karena mengapa? Benci penyakit hati, marah cuman sekedar emosi. Baik, demikian mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Terakhir mari kita semua berdoa.